Halo, kembali lagi dan berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran sosiologi. Semoga teman-teman di sana tetap sehat ya, baik jasmani maupun rohaninya ya, baik fisik maupun mentalnya. Karena insya Allah dan semoga kita cepat bertemu secara dua mata langsung. Karena mungkin di rumah juga sudah bosan ya beraktivitas seperti itu saja ya, dan semoga kita bisa langsung bertemu dan bisa langsung berdiskusi bersama-sama belajar tentang mata pelajaran sosiologi. Nah, di minggu kemarin kita sudah membahas tentang contoh masalah sosial di masyarakat. Untuk di video pembelajaran kali ini, saya akan menerangkan atau membahas dua materi sekaligus. Dan dua materi ini adalah materi pamungkas ya, atau materi terakhir di bab 2 ya. Seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi, kalian persiapkan pulpen, alat tulis, buku kalian ya, untuk mencatat materi yang saya sampaikan. Oke, sebelum kita masuk pada materi, seperti biasa kita akan intro dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk kepada materi ya. Ini sebuah materinya. Untuk yang pertama, kita akan membahas di poin D tentang dampak masalah sosial di masyarakat ya. Yang kedua adalah pemecahan masalah sosial di masyarakat di poin E. Kita akan membahas di poin D terlebih dahulu. Dampak masalah sosial di masyarakat. Nah, adapun dampak dari adanya masalah sosial di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya tingkat kriminalitas. Ketika masalah sosial di masyarakat muncul ya, atau ada masalah sosial baru di masyarakat ataupun masalah sosial yang sudah lama dan belum teratasi, itu biasanya meningkatnya tingkat kriminalitas ya. Misalnya ketika awal-awal pandemi ya, ketika misalnya terjadi kerusuhan di tahun 98 ya, di bulan Mei 98 ya, itu terjadinya penjarahan di berbagai toko ya. Itu kenapa terjadi penjarahan pada bulan Mei di tahun 98 itu? Karena terjadi masalah sosial di masyarakat ya. Kalian bukalah googling, ada apa atau apa yang terjadi pada bulan Mei 98 ya, dimana ketika ada masalah sosial baru atau terjadi masalah sosial atau fenomena ya yang tidak biasa terjadi di masyarakat, lalu muncul kriminalitas, yaitu penjarahan di toko-toko ya, seperti itulah. Itu dampak dari masalah sosial yang ada di masyarakat yang pertama. Yang kedua, adanya kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah. Ketika masalah sosial ada, atau masalah sosial yang sudah ada, atau masalah sosial yang baru ya, ada kesenjangan antara kelas atas dan kelas bawah ya. Misalnya untuk masalah sosial ini misalnya adalah adanya krisis ekonomi ya. Krisis ekonomi terjadi ketika misalnya harga bensin naik nih ya, atau BPJS naik ya, ada kesenjangan ya. Ketika misalnya harga bensin naik menjadi berapa, misalnya seliter jadi berapa ribu ya, untuk kelas atas mungkin itu tidak jadi masalah ya, tapi untuk kelas bawah ya, mau berapapun naik si harga bensin tersebut akan menjadi suatu masalah, dan itu menjadi suatu kesenjangan di mana kelas atas itu tidak terlalu berdampak ya, tapi untuk kelas bawah itu mungkin akan berdampak, bisa saja berdampak atau sangat berdampak ya. Jadi ada kesenjangan di antara kelas atas dan kelas bawah.
Nah, ketiga, adanya perpecahan kelompok ya. Ketika misalnya harga bensin itu naik ya, kesenjangan terjadi antara kelas atas dan kelas bawah, ada pro dan kontra ya, dimana ketika misalnya harga bensin itu naik, untuk yang keberatan bagi kelas bawah ya, yang terjadinya harga bensin itu naik, ada perpecahan di dalamnya ya, dimana misalnya untuk kelas bawah ini menolak dan akan menjadi demo ya, misalnya turunkan harga bensin, biasanya seperti itu ya. Jadi perpecahan antara kelompok-kelompok atas dan kelompok bawah. Keempat, munculnya perilaku menyimpang. Nah, yang saya contohkan yang di tingkat kriminalitas ini, ketika tahun 98 itu terjadi penjarahan-penjarahan di toko-toko ya, itu kan perilaku menyimpang ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Itu adalah suatu perilaku menyimpang ya. Penjarahan di toko-toko itu tidak diperbolehkan ya pada saat itu ya, tapi karena di mana ada provokasi dan ada yang mimitian ya, jadi yang lainnya pun ikut-ikutan. Itu adalah perilaku menyimpang yang sebenarnya tidak diperbolehkan ya, dan itu di luar norma masyarakat kita sebenarnya begitu. Lalu meningkatnya pengangguran ya, ketika ada masalah sosial baru ataupun masalah sosial yang terjadi kemarin, Omnibus Law, ketika misalnya tidak ada orang-orang pabrik atau orang-orang buruh yang misalnya yang demo itu tidak dibolehkan, dan misalnya kebijakan dari pabrik itu ketika ada yang demo itu, nanti ketika ada yang ikut demo akan misalnya dipecat ya, yang menjadikan pengangguran itu meningkat ya. Atau ketika misalnya terjadi krisis ekonomi, sebagian dari pabrik akan memecat para pekerjanya begitu. Jadi pengangguran ya, jadi tingkat penganggurannya menjadi tinggi seperti itu. Itu adalah dampak masalah sosial yang terjadi di masyarakat ya. Ini ada 5 poin. Lanjut ke pemecahan masalah sosial di masyarakat. Untuk pemecahan masalah sosial di masyarakat itu kalau tidak salah ada 2. Pemecahan masalah sosial tidak hanya dilakukan oleh para ahli dan petugas-petugas negara ya, tapi juga oleh masyarakat sekitar ya, kita. Menurut Sutomo, dijelaskan pemecahan masalah sosial dapat dilakukan oleh beberapa pihak sebagai berikut. Yang pertama adalah pemecahan masalah berbasis negara ya, ini adalah oleh pemerintahan kita. Upaya yang dapat dilakukan negara adalah dengan membuat kebijakan sosial. Ketika muncul pandemi ya, negara atau pemerintah kita membuat kebijakan sosial. Misalnya contohnya kebijakan social distancing saat pandemi ya, jaga jarak ya. Ketika masalah sosial baru muncul dan sampai saat ini masih ada ya pandemi itu, kebijakan sosial atau peraturan yang dibuat oleh pemerintahan kita atau oleh negara dan harus dipatuhi ya, yaitu adalah kebijakan social distancing atau memakai masker atau membawa hand sanitizer, cuci tangan terlebih dahulu, tidak boleh berkerumun dan lain-lain. Itu adalah kebijakan sosial yang dilakukan pemecahannya berbasis negara. Yang kedua adalah pemecahan masalah berbasis masyarakat. Ini ada 3 upaya pemecahannya adalah sebagai berikut. Mengembangkan sistem sosial yang kondusif ya. Sistem sosial itu adalah di mana norma yang berlaku di kita ya itu dikondusifkan atau didisiplinkan ya, atau dimanfaatkan atau seefektif mungkin diberlakukan ya. Ketika ada masalah nih, misalnya ya ada yang mencuri ya di lingkungan kita atau di lingkungan rumah kita
ya. Ketika sistem sosial itu kondusif atau sistem sosial itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya, sebenarnya ketika terjadi pencurian tidak boleh menghakimi secara sepihak. Ya, digebukan lah misalnya si pencuri itu, tapi kita amankan lalu kita bawa ke pihak yang lebih berwenang. Seperti itu kan kondusif. Ketika terjadi pencurian lalu kita langsung kejar-kejar malingnya sampai kita pukul di tempat, apalagi sampai meninggal, ya, jatuh korban, itu tidak kondusif. Ya, tapi kita amankan lalu kita bawa ke pihak yang berwenang, ya, polisi misalnya. Kedua, memanfaatkan sumber daya masyarakat seperti norma yang sudah berlaku di dalamnya yang tadi, ya, bahwa ketika di masyarakat kita, ketika misalnya ada masalah sosial, ketika ada yang maling dan yang sebagainya, kita manfaatkan sumber daya masyarakat yang ada, lalu kita lakukan norma yang sudah ada atau norma yang sudah berlaku di dalamnya. Ya, normanya yang saya katakan barusan adalah ketika tertangkap nih si maling ini, kita lalu bawa ke pihak yang berwajib, ya, atau yang berwenang. Yang ketiga, memanfaatkan institusi sosial seperti lembaga, pendidikan, agama, keluarga, dan lain-lain. Ketika misalnya masalah sosial yang terjadi di masyarakat dan pemecahan yang berbasis masyarakat, misalnya untuk yang berbasis atau lembaga pendidikan, ya, ketika misalnya kita ada program pemerintah wajib sekolah 9 tahun, ya, itu kepada lembaga pendidikan, ya, institusi sosialnya, institusi pendidikannya. Untuk agama misalnya ketika kita beragama Islam ataupun beragama yang lainnya, kita mengkaji agama tersebut kepada yang sesuai dengan agama kita, begitu, ya. Jadi memanfaatkan institusi sosial itu sesuai dengan lembaga-lembaganya, ya. Dan masyarakat kita harus tahu, ya, ke arah mana kita ke arah mana masalah ini jalannya, apakah ke jalur pendidikan, lembaga pendidikan, atau ke jalur agama, atau ke jalur keluarga, atau ke jalur hukum, dan lain-lain. Seperti itu, ya. Oke, hanya itu saja yang saya sampaikan, 2 materi, ya, tentang dampak masalah sosial dan pemecahan masalah sosial yang terjadi di masyarakat, ya. Untuk bab 2 ini adalah materi terakhir, subbab materi terakhir, dan insya Allah apabila masih pandemi, kita akan terus belajar online sampai nanti sudah bisa diberlakukan untuk tatap muka. Apabila sudah surut, kita bisa bertemu langsung di sekolah atau di kelas, ya. Terima kasih banyak sudah menonton. Silahkan komen apabila ada aspirasi yang ingin disampaikan, ya. Tidak usah sungkan-sungkan. Terima kasih banyak. Sekian dari saya.